Jadi setan lapar atau hantu lapar itu adalah sesosok jin yang mengedepankan rasa lapar yang luar biasa. Kan dulu suka ada istilah tuh lagi makan, lu makannya makan banyak banget sih, lu nggak baca bismillah gitu kan. Ya itulah yang disebut setan lapar atau hantu lapar. Banyak orang yang kadang-kadang laparnya nggak wajar, pengen makan yang sesuatu yang kadang-kadang juga nggak wajar. Jadi saking laparnya apapun dimakan. Jadi kalau ini biasanya suka terjadi di antara teman-teman kita kalau kita masuk areal-areal pegunungan. Misalnya mau camping, jalan. Tiba-tiba teman kita jalannya ke belakang, terpisah dari jalur. Ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama memang dia diganggu atau dia memang kecapean. Tapi ada kemungkinan diganggu, biasanya kita perhatikan jalannya bagaimana. Kalau dia diganggu dengan setan-setan yang lain atau jin yang lain, dia akan melakukan sebuah tindakan yang di luar akal sehat, tidak normal. Tetapi kalau diganggu oleh setan lapar, perhatikan, makannya nggak berhenti. Diajak ngomong kiri kanan, dia nggak perhatikan, tetap aja dia makan. Makannya dia habis, diambil punya kawannya. Tanpa permisi tuh, ambil lagi. Terus nggak berhenti. Kalau terjadi seperti itu, berarti dia ini lagi kemasukan setan lapar. Jadi tentu harus ada satu tindakan dari teman-temannya yang masih sadar melakukan sebuah proses ritual atau ketuhanan yang berkaitan dengan dunia spiritual, dikeluarkan. Kalau enggak nanti akan makan terus, nggak berhenti. Makanya akan makin banyak. Dan justru dalam hal-hal tertentu sampai bisa dia saking laparnya kalau nggak ada makanan, dia makan tangannya, dimakan jari-jarinya, semua tubuhnya dimakan, perutnya disobekin, dimakanin sama dia sampai akhirnya dia mati. Mati kelaparan, bisa dibayangkan. Yang dimakan adalah badan dia sendiri. Zaman dulu setan lapar ini banyak dikirim sebagai energi santet. Terutama dalam budaya orang-orang Tionghoa masa lalu, setan lapar ini banyak muncul, kemudian juga banyak mengganggu orang supaya orang yang tadinya tidak lapar atau lapar biasa saja, laparnya menjadi memuncak, menjadi luar biasa. Bahkan bisa juga menimbulkan kematian. Misalnya kalau setan lapar ini dikirim kepada si A atau si B atau si C atau orang-orang yang mungkin dianggap tidak menyenangkan buat kita, yang dimakan itu bukan nasi di piring, tapi karena dia lapar itu tidak terpuaskan, dahaganya tidak hilang, tidak menjadi kenyang, makanya tangannya semua, perutnya disobek, maka saya mati. Jadi memang mengerikan itu pada tahap-tahap ekstrim. Tapi pada tahap-tahap biasanya mereka mengganggu orang-orang, terutama orang-orang yang sering melamun. Jadi kalau lagi jalan, perutnya kosong, melamun, nah tiba-tiba lapar. Beda sama melamun orang puasa ya, ada energi ketuhanan. Tetapi kalau kita melamun, belum lapar, belum makan, kelaparan, kemudian masuk di daerah tertentu, di hutan misalnya, kemudian kita ngomong, aduh lapar nih, hati-hati tuh, bahasa-bahasa itu nanti akan memicu si hantu lapar untuk datang mendekati kita, membuat kita lapar dan dahaga yang tidak tertahankan dan tidak pernah terpuaskan gitu. Jadi nggak ada kenyangnya, makan terus sebanyak-banyaknya, ya perutnya segitu tapi lebih banyak dari perutnya pun tetap perutnya nggak besar, tetap dia merasa lapar, merasa dahaga, tidak pernah kering, tidak pernah merasa itu menjadi terpuaskan, seperti itu. Itu prosesnya biasanya bukan berhari-hari sih, biasanya cuma 1 hari atau 2 jam atau 3 jam, nempelnya seperti itu, nggak lama. Jadi hantu lapar ini nggak lama. Bahkan pada areal ekstrim biasanya dikirim sebagai bentuk hantu yang merusak gitu. Misalnya orang hajatan, kita kirim hantu lapar sehingga semua di sana orang-orang yang makan kerakusan semua makannya, bukan cuma nasinya, piringnya pun dimakan, sendoknya pun ditelan. Jadi ya tentu bisa menimbulkan kematian di sini. Tetapi kembali lagi, jadi akhirnya target dari si pengirim berhasil, jadi sukses. Ya, seperti namanya, karena dibilang hantu lapar, hantu ini adalah hantu yang bermulut besar dan berpelut besar. Perutnya besar, mulutnya besar. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi mulutnya lebar sekali, perutnya pun besar sekali. Ya, jadi bentuknya seperti itu, kemudian juga tampilan wajahnya pias, mukanya pucat, seperti sesuatu yang sedang selalu kehausan, bibirnya pecah-pecah, dia kehausan, seperti selalu mau minum. Minum tuh nggak ada keringnya, nggak ada basahnya, semua selalu kekurangan seperti itu.